Tahukah Anda, dalam perkara perceraian, perempuan yang dijatuhi talak oleh suaminya dan anak yang menjadi korban perceraian memiliki hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 149, istri yang dijatuhi talak oleh suaminya mempunyai hak-hak yaitu 1. Nafkah iddah. Bagi seorang perempuan yang perkawinannya putus karena perceraian, berlaku waktu tunggu atau masa iddah, kecuali ia dan suaminya belum pernah berhubungan selayaknya suami istri atau qoblak duhul. Perempuan yang bercerai dan ia masih haid, maka masa iddahnya ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari atau 3 bulan. Sedangkan bagi perempuan yang sudah tidak haid, maka masa iddahnya ditetapkan 90 hari atau 3 bulan. Adapun perempuan yang bercerai dan ia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya ditetapkan sampai ia melahirkan. Perempuan yang masih dalam masa iddah wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan dan menikah dengan orang lain. Sehingga perempuan yang dijatuhi talak berhak mendapatkan nafkah iddah berupa nafkah, maskan atau tempat tinggal, dan kiswah atau pakaian, kecuali jika ia ditetapkan sebagai istrian nusyush atau membangkang. 2. Mut'ah. Perempuan yang telah melayani suaminya untuk berhubungan selayaknya suami istri atau badak duhul berhak mendapatkan mut'ah atau hadiah yang layak dari mantan suaminya, bisa berupa uang atau benda. 3. Mahar atau mas kawin terhutang. Perempuan yang telah melayani suaminya untuk berhubungan selayaknya suami istri atau badak duhul berhak mendapatkan pelunasan mahar atau mas kawin yang masih terhutang seluruhnya. Sedangkan perempuan yang belum pernah melayani suaminya selayaknya suami istri atau qoblak duhul berhak mendapatkan pelunasan mahar separuhnya. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 huruf A, perempuan berhak mendapatkan hak hadonah atau hak asuh atas anaknya yang belum berumur 12 tahun. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat 4, 5, dan 7, selama dalam masa perkawinan, perempuan yang tidak nusyus atau membangkang kepada suaminya berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Namun, jika suami tidak memberikan nafkah kepadanya selama dalam masa perkawinan, maka perempuan berhak mendapatkan nafkah yang dilalaikannya tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 97, perempuan berhak mendapatkan setengah dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 huruf B, jika anak sudah berumur 12 tahun, maka ia mempunyai hak memilih untuk ikut dengan ayahnya atau ikut dengan ibunya. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 huruf C dan pasal 149 huruf D, anak-anak yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah berhak mendapatkan biaya hadonah atau biaya asuh dari ayahnya, dan jika ayahnya melalaikannya, maka siapapun yang secara nyata mengasuh anak tersebut berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 1A, istri dapat mengajukan permohonan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak, dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi, ataupun gugatan sendiri.
Untuk mendukung terwujudnya hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka perempuan yang mengajukan gugatan diharapkan menjadi pihak yang aktif bertanya untuk memastikan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan gugatan. Jangan takut, negara menjamin keamanan setiap warga negara untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak hukumnya berdasarkan prinsip persamaan di muka hukum. Pengadilan akan mengutamakan protokol keamanan yang layak guna memastikan perempuan dapat menyampaikan pendapatnya di muka sidang pengadilan.